Hai teman-teman, Zona Rebahan balik lagi nih. Kali ini aku akan membahas alur cerita film animasi yang berjudul Bolt. Film ini mengisahkan seekor anjing yang setia pada tuannya dan selalu menjadi penyelamat karena dia menganggap dirinya sebagai anjing super. Namun ternyata itu hanya sebuah akting dalam serial televisi. Sebelum ke alur ceritanya, siapkan posisi rebahanmu dan jangan lupa untuk like, komen, juga subscribe. Tanpa berlama-lama lagi, hayu langsung aja ke alur ceritanya. Film diawali saat seseorang yang mempunyai toko tempat rescue hewan membuka tokonya. Di sana terlihat banyak anak anjing yang salah satunya ada yang berwarna putih. Tak lama kemudian ada seorang anak perempuan bernama Fanny mengadopsi anjing putih itu yang kemudian diberi nama Bolt. 5 tahun kemudian, saat itu Penny mendapatkan telepon dari ayahnya bahwa dia tak bisa pulang ke rumah karena terjadi sesuatu. Dia juga memberitahu Penny bahwa Bolt dapat melindunginya karena telah diubah menjadi anjing super. Mendengar itu, Penny dan Bolt bergegas untuk menyelamatkan ayahnya. Dia melihat ayahnya disandra oleh seseorang bermata hijau bernama Dr. Calico. Kemudian melihat bawahannya keluar dan mereka berdua langsung mengikuti orang tersebut. Sialnya itu hanya sebuah jebakan dan dia melihat sebuah mobil akan menabraknya. Namun Bolt berhasil membuat mobil itu terjungkal. Bolt mengancam pengemudi itu untuk segera memberitahu keberadaan Dr. Calico. Setelah diberitahu, ada helikopter menyerang mereka dan mengeluarkan anak buahnya. Mereka pun saling kejar-kejaran, dan Bolt menarik Penny lalu melesat secepat kilat. Mereka pun berhasil mengalahkan anak buah Dr. Calico dan kemudian menuju ke bandara. Namun ternyata di depan mereka telah dikepung. Penny segera menyuruh Bolt untuk mengeluarkan gonggongan saktinya dan berhasil memusnahkan pasukan tersebut. Setelah itu Penny pun mengajak Bolt kembali pulang. Wih, keren ya. Namun sayang, itu ternyata hanya sebuah adegan syuting acara televisi. Lalu para kru sedang melihat kembali cuplikan hasil syuting tadi. Namun pimpinan dari pusat mengatakan bahwa film Bolt ini harus mempunyai cerita yang menarik. Kalau tidak, dia akan memecat semua orang di sana. Beralih ke Bolt dan Penny. Dia mengajak Bolt untuk bermain. Namun Bolt malah fokus terus karena takut ada penjahat lagi. Setelah itu Penny akan pulang bersama ibunya, namun meminta Bolt untuk ikut pulang dengannya. Sayangnya staf tak mengizinkan itu. Lalu 2 kucing bawahan Dr. Calico mendatangi Bolt dan mengejeknya. Bolt pun merasa kesal pada 2 kucing itu. Kemudian scan diperlihatkan Bolt dan Penny yang melanjutkan misi penyelamatan ayahnya. Di sana dia berhasil menyelinap di bawah mobil dan berhasil juga melumpuhkan penjaga-penjaga di sana. Kemudian, Penny dapat mengakses komputernya. Namun tak lama kemudian Dr. Calico datang dan Penny malah tertangkap. Bolt yang akan menyelamatkan Penny juga malah ditangkap dan kembali dimasukkan ke rumahnya. 2 kucing bawahan Dr. Calico mendatangi lagi Bolt dan itu adalah kesempatan Bolt untuk kabur dan menyelamatkan Penny. Saat di tempat kejadian, dia mendengar suara Penny meminta tolong. Namun ternyata suara itu berasal dari komputer. Ia terus mencari lalu melihat gambar lambang mata hijau pergi di bawah mobil. Dan ia malah pingsan karena kejedot kaca. Malangnya ia juga malah masuk ke kardus berisi styrofoam untuk dikirim ke suatu tempat. Setelah sadar, kini ia sudah berada di tempat yang jauh dari Penny. Ia langsung keluar dan lari tak tentu arah untuk mencari Penny. Lalu dia melihat seorang pria yang mirip seperti Dr. Calico. Saat ia akan melumpuhkannya, ia malah gagal dan ternyata itu juga bukan Dr. Calico. Kemudian ia juga melihat gambar lambang Dr. Calico yaitu mata hijau. Ia mengejarnya namun saat berhasil dikejar tak ada Penny di sana.
Terus ia berlari lagi sampai kepalanya tersangkut di sebuah pagar. Dan dia juga bingung kenapa ia tak bisa membengkokkan pagar tersebut. Lalu ada 3 ekor burung merpati yang memandunya untuk mengeluarkan kepalanya. Dia merasa heran karena kekuatan supernya tak berfungsi. Lalu ia mengira bahwa itu akibat styrofoam yang menempel di badannya. Kemudian dia menanyakan seseorang yang bermata hijau. Namun dia malah dipertemukan sama kucing bermata hijau yang dia sangka itu adalah bawahannya Dr. Kaliko. Kucing tersebut bernama Mittens dan dia berkuasa pada burung merpati itu. Tiap harinya memerintahkan untuk membawa makanan untuknya. Saat Bolt menemuinya, Mittens tak mengerti dengan apa yang diceritakan Bolt. Dia sampai diancam. Namun saat Mittens melihat kalung Bolt bahwa dia berasal dari Hollywood, dia berkata bahwa dia akan mengantarkan Bolt ke Penny. Mittens selalu menunjukkan sebuah peta. Setelah itu, Bolt melihat mobil box yang menuju Hollywood. Saat ia akan melelehkan sebuah gembok yang mengunci box itu, dia gagal dan malah menyelinap di sebuah kursi yang akan dimasukkan ke mobil box tersebut. Saat di dalam mobil, Mittens mencoba memukul Bolt, namun sayang dia malah terjatuh dan membuat kardus terguling. Bolt yang melihat lagi styrofoam ketakutan dan keluar dari mobil tersebut. Dia heran karena ini pertama kalinya ia melihat tangannya berdarah. Tak lama kemudian ia juga mendengar bunyi dari perutnya. Kemudian Mittens mengajarkan Bolt untuk mengemis pada manusia agar diberi makan. Di sana ada seekor hamster yang mengidolakan Bolt bernama Rhino. Dia berkata bahwa Bolt punya kekuatan super, lalu dia bergabung untuk ikut menyelamatkan Penny. Saat akan melompat ke kereta api, Rhino berkata bahwa Bolt sudah biasa melakukan itu seperti di TV yang ia lihat. Sebelum Mittens protes lagi, Bolt keburu melompat. Mereka hampir terjatuh dari kereta itu. Mittens juga menolong Bolt supaya nggak jatuh, namun tetap saja mereka terlempar dari sana. Sekarang Mittens paham bahwa Bolt memang gak punya kekuatan. Semua yang dikatakan Bolt itu karena dia sedang berakting di televisi. Dia juga menjelaskan semua itu pada Bolt. Namun Bolt tetap menyangkalnya dan akan mengeluarkan gonggongan saktinya. Mittens malah menantangnya. Dan sekarang terbukti bahwa tak ada gonggongan sakti pada diri Bolt. Namun karena Bolt terus menggonggong, mereka berdua malah ditangkap sama keamanan hewan. Beruntung Rhino melihat kejadian itu. Beralih ke Penny yang sedang membuat poster hewan hilang. Namun seorang staf memberi kejutan dengan ditemukannya Bolt. Sayangnya itu bukan Bolt yang asli. Lalu pimpinan produser dari kantor pusat berkata bahwa mereka harus membuat film lagi walau tanpa Bolt yang asli. Penny benar-benar sedih di sana. Kembali lagi ke Bolt yang kini sedang berusaha membuka pintu namun tetap gagal. Kemudian Rhino yang berhasil menyelinap naik ke mobil mencoba membukakan pintu dan berhasil walaupun mereka terlempar dari mobil itu. Setelah Bolt tahu bahwa yang membuka pintu adalah Rhino, dia menjadi putus asa dan dia sadar bahwa dia bukan anjing super. Tanda di badannya pun bukan tanda asli. Tapi berkat pujian Rhino, dia harus menyelamatkan Mittens. Saat ini mereka telah sampai di tempat rescue hewan. Mereka berusaha mengalihkan penjaga dan Bolt berhasil mengeluarkan Mittens. Tapi kekacauan pun terjadi di sana. Kemudian mereka bertiga segera kabur dan menaiki truk besar menuju tempat Penny. Di sana Bolt bersedih lagi. Namun Mittens menghiburnya bahwa menjadi anjing biasa justru lebih hebat. Dia mengajarkan Bolt banyak hal seperti keluar jendela menghirup udara, lalu mengejar sebatang kayu yang dilempar, kemudian mengubur sebuah tulang. Itu semua membuat Bolt sangat senang. Dia juga dibuatkan rumah dari kardus sama Mittens. Tapi Bolt berkata bahwa dia tak bisa tinggal di sana, dia harus kembali pada Penny. Lalu Mittens menunjukkan gambar Penny dan Bolt. Dan ada juga si mata hijau atau Dr. Kaliko. Mittens berkata itu semua hanya akting seorang aktris.
Setelah mengetahui itu, dia tetap bersikeras akan menemui Penny. Lalu Mitten pun menyuruhnya pergi. Dia kemudian melanjutkan perjalanannya sendiri. Di sisi lain, Rhino yang melihat Mitten sendiri menanyakan keberadaan Bolt. Lalu dia memberitahu bahwa Bolt akan menemui si mata hijau sendiri. Rhino langsung pergi dan mengajak Mitten untuk membantu Bolt. Beralih ke Bolt yang telah sampai di Hollywood, dia ditemui sama 3 ekor burung merpati lalu menyuruhnya untuk menunjukkan tempat Penny. Dan sekarang dia telah sampai di kantor studio tempatnya syuting. Berbarengan dengan itu, Rhino dan Mitten juga telah sampai. Sekarang adalah waktunya Bolt untuk mencari Penny. Dia masuk ke rumahnya dulu dan menemukan mainan wortelnya. Lalu ada suara Penny memanggilnya. Dia sangat senang melihat Penny lagi, tapi sayang, Penny bukan memanggil dirinya, melainkan Bolt yang lain. Di sana, Bolt merasa sakit, kecewa, dan sangat hancur pokoknya. Akhirnya dia pun pergi meninggalkan tempat itu dengan berjalan menunduk tanda bahwa ia sangat sedih. Namun, Mitten melihat Penny masih merindukan Bolt yang asli. Saat ini Penny akan take lagi, tapi ketika Bolt palsu akan menyelamatkan Penny, tiba-tiba dia malah takut sama bawahannya si mata hijau di sana, lalu kabur dan membuat kebakaran di tempat syuting itu. Di luar, Mitten menghentikan Bolt dan memberitahu bahwa Penny masih sangat sayang padanya. Kemudian dia mencium bau kebakaran. Mereka segera berlari untuk menyelamatkan Penny. Ditambah Rhino yang bergabung lalu menahan pintu besi agar Bolt bisa masuk menyelamatkan Penny. Beruntung Rhino segera dikeluarkan sama Mitten. Setelah Bolt menemukan Penny, mereka pun berpelukan. Mereka segera mencari jalan keluar. Namun Penny sudah tak bisa berjalan lagi. Dia mulai melemah dan Bolt pun menemaninya. Di luar, ibunya Penny terus mencari keberadaan anaknya. Lalu saat Bolt mendengar suara pemadam, dia punya ide untuk mengeluarkan gonggongan saktinya ke arah ventilasi. Dan suaranya menggema sampai terdengar oleh petugas pemadam kebakaran. Akhirnya mereka berdua bisa diselamatkan. Kemudian Penny dan Bolt akan dibawa ke rumah sakit ditemani ibunya. Seorang staf datang turut berduka atas musibah ini. Namun dia sebagai produser tetap akan melanjutkan filmnya. Dan ibunya Penny berniat akan mengakhiri kontrak film ini karena Penny berada dalam bahaya. Lalu peran Penny telah digantikan dengan orang lain yang telah dioperasi plastik supaya mirip dengan Penny. Dan setelah itu ada Dr. Calico yang akan berbuat jahat lagi, namun berhasil dihentikan sama Bolt. Dan mereka pun segera kabur. Namun ternyata di luar telah ditunggu sama alien. Dan mereka pun diculik sama alien. Sementara Penny dan Bolt yang asli sekarang tinggal di rumah Penny bersama ibunya. Dan Mitten beserta Rhino juga diajak tinggal di sana. Sekarang mereka bisa menjalani hidup yang nyata dan bermain bersama. Setelah itu, film pun selesai.